Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan pemirsa semuanya, izinkan untuk kali ini saya berbincang-bincang hal yang terkait dengan dunia pendidikan, di mana saya sebagai seorang guru atau istilah zaman sekarang pendidik ini mempunyai sebuah pengalaman yang sangat mengesankan, sesuatu yang ya bisa jadi salah satu kenangan terindah sepanjang karir saya sebagai guru selama ini ya, yang buat saya merasa bangga, merasa puas, merasa bahagia, dimana saya pernah mendapatkan seorang anak didik saya yang berhasil melakukan sebuah lompatan ya, mendapatkan sebuah perubahan dalam dirinya yang menurut saya luar biasa. Jadi ceritanya begini, sahabat-sahabat semua. Suatu ketika saya mendapatkan tugas baru ya, mengalami sebuah mutasi tugas, mendapatkan tugas di sekolah baru ya, di sebuah sekolah dasar termasuknya di sebuah desa yang cukup jauh dari kota ya. Nah, di sekolah itu saya menjumpai seorang anak yang di suatu kelas, di sebuah kelas 5 ya, kelas 5 SD, yang saya cermati ini kelihatan beda dengan teman-teman satu kelasnya. Dia kelihatan sudah lebih berusia ya, lebih tua dari teman-teman sekelasnya. Cukup mencolok ini, kelihatan perbedaannya itu sangat kelihatan. Dan ketika saya cek dengan data pribadinya ya, biodatanya, memang akhirnya terbukti bahwa memang dia itu selisih usianya dengan teman-teman sekolahnya itu cukup banyak, sehingga pantas dia kelihatan lebih tua dari teman-teman sekelasnya. Dan akhirnya ketika kemudian saya terus menggali informasi lebih lanjut, akhirnya diketahui bahwa memang anak itu terlalu sering mengalami tinggal kelas ya. Konon hampir setiap kelas yang didudukinya itu selalu mengalami masa-masa tidak naik kelas ya, masa-masa tinggal kelas. Di kelas 1-nya pernah tidak naik kelas, kelas 2-nya pernah tidak naik kelas, kelas 3-nya juga begitu, dan seterusnya. Sampai saat itu di kelas 5-nya pun itu juga konon pernah tidak naik kelas. Waduh, bisa dibayangkan akhirnya sangat wajar kalau akhirnya dia kelihatan, atau tidak hanya kelihatan, memang dia usianya cukup punya selisih banyak dengan teman-teman sekelasnya. Nah, kenapa bisa terjadi semacam itu? Akhirnya
saya pun tahu bahwa ternyata anak itu katakanlah dalam hal belajarnya mempunyai kesulitan-kesulitan, sehingga relatif selama ini kurang bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Ya, prestasinya relatif tidak bisa berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak bisa mencapai sebagai syarat sebuah tidak mencapai syarat untuk naik kelas lah, semacam itu ya istilahnya ya. Akhirnya itu hampir selalu di setiap kelas yang diduduki itu dia mengalami tidak naik kelas. Waduh, saya sangat prihatin dengan anak tersebut ya. Kasihan saya ya. Nah, akhirnya terpikirkan oleh saya yang menjumpai anak semacam itu untuk pertama berpikir bagaimana saya harus menghadapi anak tersebut. Nah, akhirnya saya berikhtiar dengan mengadakan pertama pendekatan, mengobservasinya ya, mencari-cari faktor-faktor penyebab keterlambatannya dalam proses belajar ya, mencari hal-hal yang menghambatnya untuk bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, akhirnya saya mendapatkan cukup banyak masukan yang akhirnya itu saya gunakan untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka merumuskan sebuah model pembelajaran yang ya katakanlah saya spesialkan untuk dirinya ya, dengan harapan ikhtiar saya itu akan membuat sebuah perubahan pada dirinya. Dan akhirnya alhamdulillah sekian lama langkah-langkah itu saya terapkan. Luar biasa sahabat-sahabat dan teman-teman semuanya, anak itu perlahan-lahan mendapatkan perubahan-perubahan yang pada puncaknya mendapatkan sebuah perubahan yang sangat-sangat signifikan. Bahkan seperti di awal tadi saya katakan sebuah lompatan. Betapa tidak anak-anak yang katakanlah selama ini dianggap lamban dalam belajar ya, lamban dalam memahami sebuah materi pembelajaran yang disampaikan guru dan sebagainya, yang selama ini selalu tidak naik kelas. Hasilnya bagaimana coba? Hasilnya itu akhirnya justru mampu menduduki katakanlah peringkat kelas yang sangat-sangat bergengsi ya, dari seorang anak yang selama ini selalu berada, katakanlah kalau dibuat peringkat kelas ya, peringkat prestasi kelas itu selalu berada di paling bawah. Ini kali ini dia berhasil masuk setidaknya dalam posisi 5 besar ya. Waduh, luar biasa, saya merasa puas dan bangga dengan apa yang sudah dicapainya. Nah, ini yang saya ceritakan ini nyata sahabat-sahabat semuanya ya. Yang saya lagi membuat saya merasa bahagia, bangga ya. Saya ya terus terang merasa bahwa apa yang saya lakukan akhirnya membuahkan hasil ya. Saya sedikit banyak telah membantu pada
anak yang selama ini dianggap bermasalah dalam hal belajar, ya saya sebagai guru merasa ya menjadi berguna lah, jadi seorang yang berguna, karena saya itu tadi apa yang saya lakukan ternyata mempunyai manfaat bagi siswa saya. Sungguh ini menjadi salah satu kenangan terindah bagi saya selama karir saya sebagai seorang guru sampai hari ini ya. Nah, dari sini saya akhirnya mempunyai keyakinan, sahabat-sahabat dan pemirsa semuanya. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa pada dasarnya seorang anak ya, semuanya ya, tidak pandang bulu, yaitu dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda, dengan kondisi awal yang berbeda-beda, ini pada akhirnya mempunyai potensi yang sama-sama bisa berkembang untuk menjadi optimal, bisa berkembang secara optimal semuanya tanpa melihat perbedaan kondisi awalnya. Iya kan, bahwa kita semua pasti tahu kan bahwa setiap anak pada awalnya sangat bervariasi. Ada ya, karena dari segi kemampuan akademisnya ya, kemampuan tingkat kecerdasannya, dan mungkin keadaan karakter dan kepribadiannya yang juga nantinya akan berpengaruh pada perilaku belajarnya. Nah, dengan segala perbedaan-perbedaan ini ya, ini semuanya tetaplah akan mempunyai kesempatan, potensi untuk berkembang dengan optimal. Ya, begitulah, ini adalah sebuah bukti yang saya dapatkan dari pengalaman saya menemukan seorang anak di sekolah baru tempat saya bertugas itu ya. Ya, intinya mau anak katakanlah dianggap ya pintar, setengah pintar, atau kurang pintar, ini semuanya bisa pada akhirnya ya, dengan proses pendidikan dan pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak itu nanti semuanya akan berpeluang untuk berkembang secara optimal. Nah, tentu saja ini untuk bisa berkembang dengan optimal itu tentu saja dibutuhkan dukungan dari semua faktor-faktor yang dibutuhkan. Nah, ya, baik dari faktor si anak itu sendiri, faktor guru yang membimbingnya, dan faktor sekolah ya, lingkungan sekolah yang juga harus mendukung dukungan lingkungan belajarnya, dan juga dukungan ya, mungkin sarana dan prasarannya juga kan. Intinya untuk bisa mengoptimalkan hasil belajar dari semua siswa-siswinya, ini juga sekali lagi dibutuhkan dukungan dari semua faktor yang dibutuhkan. Nah, inilah sebuah pengalaman menarik bagi saya. Dan oh ya, barangkali sahabat-sahabat dan pemirsa semua penasaran kan, ingin tahu enggak ya kira-kira tentang langkah-langkah apa yang saya lakukan terhadap si anak tadi sehingga bisa membuat perubahan pada dirinya dengan begitu signifikan. Ya, insya Allah
nanti pada kesempatan yang akan datang akan saya ceritakan, ya. Ya, insya Allah kita tidak eman lah untuk berbagi pengalaman, ya, yang barangkali juga bisa dimanfaatkan oleh Anda yang sesama pendidik, sesama seorang guru, ya. Ya, saya nanti insya Allah akan berbagi pengalaman bagaimana cara menangani anak-anak yang semacam itu, karena ini juga ternyata efektif ketika pernah apa yang saya lakukan terhadap anak yang saya ceritakan tadi ini juga pernah saya terapkan pada banyak anak yang lain, ya, dan ternyata hasilnya sama-sama efektif untuk bisa membuat lompatan bagi diri seorang anak, ya. Selain misalkan ini, ya, cerita lain, misalkan selain anak yang sudah saya ceritakan tadi di awal, ini ada lagi, ya. Jadi di sekolah yang berbeda, ya, di SD yang berbeda, saya juga menemukan seorang anak yang, ya, katakanlah dengan bahasa mudahnya, anak-anak yang minderan, ya, yang mentalnya itu, ya, katakanlah itu bahasa mudahnya minderan, ya, kurang punya rasa percaya diri. Dan jelas ini sangat berpengaruh pada hasil belajarnya. Di kelas dia selalu dianggap sebagai anak-anak yang kurang diperhitungkan, anak-anak yang mungkin sering terolok-olok, anak-anak yang sering jadi bahan cemoohan, anak-anak yang sering terbuli, ya. Nah, bahkan mungkin, ya, oleh guru-gurunya sendiri cenderung anak-anak semacam ini kan juga kadang kurang mendapat perhatian karena dianggap anak-anak yang memang keadaan semacam itu tidak akan mampu berkembang dengan optimal. Nah, itu saya menemukan anak semacam itu, akhirnya saya terapkan metode-metode yang saya rumuskan, ya, dan ternyata juga hasilnya luar biasa, ya. Ya, ini nyata, sahabat-sahabat dan bisa semuanya, dimana anak-anak yang tadinya katakanlah sangat tidak mempunyai rasa percaya diri itu, nah, akhirnya suatu saat ya ketika menghadapi sebuah lomba, waktu lomba pidato, ya, pidato MAPSI, ya, di ajang MAPSI itu, saya sengaja ini mencoba menawarkan pada anak-anak. Saya tidak main tunjuk untuk siapa yang jadi peserta lomba pidato itu. Saya sengaja untuk menawarkan pada anak-anak. Anak-anak, siapa di antara kalian yang berani untuk ikut lomba pidato? Nah, dan setelah saya menawarkan itu, tidak terduga, tidak saya sangka-sangka, ternyata yang tunjuk jari justru anak tadi, anak yang selama ini dianggap minderan itu. Wih, saya kaget. Saya meyakinkan, benar kamu ingin ikut lomba pidato? Dia menyatakan, betul Pak Guru, saya ingin ikut lomba pidato. Oh, berani. Wah, luar biasa. Saya sangat merasa surprise, ya. Dan akhirnya dia, karena memang diawali dari kemauannya sendiri, niatnya sendiri, yang berarti dia punya semangat yang luar biasa. Akhirnya ternyata hasilnya juga mengejutkan. Anak yang selama ini dianggap katakanlah sangat memiliki keterbatasan, ya, anak yang dianggap tidak mempunyai rasa percaya diri, kali ini setelah mengikuti lomba pidato itu, ya, ternyata juga berhasil mengalahkan banyak peserta yang lain. Ya, walaupun dia belum mampu mendapatkan posisi puncak jadi juara satu, tapi dia sudah
masuk dalam 3 besar, menjadi juara 3. Dan itu bagi saya merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa. Wah, saya lagi untuk anak yang kedua ini, fenomena pada diri anak yang kedua ini saya sangat merasa bangga, merasa puas, merasa bahagia. Saya merasa apa-apa yang sudah saya lakukan ternyata bermanfaat bagi anak didik saya. Dan saya meyakini, saya semakin meyakini bahwa setiap anak dengan kondisi apapun, ya, dengan katakanlah kondisi lemah apapun pada awalnya, kalau kita bisa mendidiknya, membimbingnya, mempelajarinya dengan baik dan didukung oleh faktor-faktor lain yang mendukung, ya. Artinya ada dukungan dari faktor-faktor lain yang bagus, yang optimal, maka anak-anak yang semacam itu pun, anak-anak yang katakanlah mungkin selama ini dianggap kurang mempunyai potensi pun, kita yakin akan juga bisa berkembang dengan optimal. Itulah sahabat-sahabat dan pemirsa semuanya, ya, obrolan saya kali ini semoga bermanfaat. Dan bila ada hal-hal yang salah ucap mungkin, atau salah istilah, atau ada tutur kata yang kurang kurang jelas atau gimana, ya. Nah, untuk itu semua saya mohon untuk dimaafkan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.